Ayo kembali lagi di Cepak, cerita bapak-bapak yang kayak gini nih. Nih gue kenalin dulu nih. Ini ada Afis, ada Ain, ada Daus, ada gue Giri. Ya kita mau ngobrol-ngobrol biasa aja seputar bapak-bapak baru. Tapi ada tukang tahu bulat nih. Tai. Nah, ya udah lah. Malum lah, karena dadakan. Ini dia baru lewat nih. Jangan berhenti di sini bang. Oke, jauhan. Bisa kali. Iya dia berhenti. Sana bang. Woi. Kita lagi ngerekord. Karena dia tahu sering jajan di sini. Jadi siapa kita nih, Giri? Kita ini sebenarnya kita ini kan dari SMP nih ya. Kita dari SMP, teman SMP yang dari kecil bareng sampai sekarang alhamdulillah bareng ya kita ya. Nggak kerasa sampai kita tua, sampai kita udah berkeluarga ini udah bareng terus Dari remaja lah ya. dari kecil cuy. Gitu, kecil Kecil lah. Bukan remaja udah gede. Nah itu nah, kalau Kawin duluan. nah iya kalau kita kan kawinnya belakangan. Anak lo udah yang kuliah, anak lo udah SMA. Nah, di sini tuh kita mau ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing aja. Kita sebagai para bapak-bapak baru nih. Pandangan kita tuh apa sih gitu? Jadi enaknya gimana? Ya gue sih nggak tahu ya. Ada kasus apa? Gue sih tergantung yang lain mau ngomongin apa, gue bebas aja. Yang pasti Gisel jadi tersangka kan? Jadi kayaknya kita mesti gini nih. Gue tuh kasihan Gempinya. Jadi lebih baik Gempi diambil sama Gading, Gisel sama gue. Iya. Gitu ya. Bagus ya. Masuk. Masuk ya. Komen lah. Kasih anak gue kayaknya cocok lah sama Gisel. Yang belum tahu, kita nih alhamdulillah berempat temenan kita waktu itu SMP di Smabel. Cuman kerennya kita kan Smabel kan terkenalnya sekolah pinter lah ya se-Indonesia. Nah kita garis aliran itu yang pinter tapi yang bandel. Nah itu kita. Dulu masih ada kelas siang ya, itu dulu ya. Kalau gue pinter tapi nggak bandel kalau gue sih. Alhamdulillah. Iya. Percaya gua. Kalau gue sih Bandung enggak, pinter enggak. Ya kita tahu semuanya ya, tenang aja. Kita mau bahas apa nih coy? Yang paling dewasa dulu lah. Jawab. Nih, gua ada kasus nih. Sekarang ada kasus. Iya. Enggak. Ketangkep. Saya kan bocah gua kan lagi sering deket sama gua nih ya. Kalau gua lagi pulang kerja, Anak lo berapa sih? anak gua 3 tahun lah. Ya, tapi bahaya juga kalau nggak deket sama lo. Iya sih. Ntar anak siapa? Terus. Nah, anak gua nih cewek nih, dia bilang gini. Gua lagi pulang kerja, gua lagi ngerokok depan dia, terus dia tiba-tiba ngomong, "Ayah, nanti kalau aku udah besar, aku ngerokok ya." Ini gua bingung tuh. Lo jawab apa nih? Lo jawab apa? Gua bilang kagak boleh lah. Terus dia jawab lagi. Dia nggak nanya alasannya apa. Enggak, dia nggak nanya, cuma ngomong gitu doang. Nah, sebagai bapak-bapak baru kan bingung juga kan harus kayak gimana nih jawabnya kan. Kalau anak gue cowok sih, kalau misalkan dia udah punya penghasilan sih gue oke aja lah. Nah, ini cewek, lu gimana kalau menurut lo? Anak lo Dari yang senior dulu nih, yang nikah pertama di geng kita. Biar dia rajin belajar, coba lo suruh dia cari dulu lah positif negatifnya. Karena kan dia bisa milih sendiri pak. Kan kita sekarang zaman ini zaman keterbukaan, terus media online segala macam juga udah banyak. Kalau kita salah ngungkapin juga jadi bundar juga kan. Jadi mendingan sih dikasih tahu nih positifnya apa, negatifnya apa. Jadi satu saat dia bisa nemuin sendiri. Malah jadinya kaji bareng gitu Oh ya. iya, siapa tahu lo juga berhenti kan. Bisa jadi tuh ya, baca-baca serem ya. Soalnya selama ini tidak membaca. Kalau kalau anak gue kan anak gue seumuran anak lu sih. Kalau memang dia mau ngerokok ya udah lah ya. Tapi kan perbedaannya Cewek, laki-laki sama Hah? perempuan. Cewek kan. Ya anak gue kan ada cewek. Slow, Yang SMA. Anak kamu gede. Jadi kan alhamdulillah gue punya anak 3 tunggal semua. Ya, alhamdulillah ya. Nggak ini konten doang coy. Gitu. Risma ya. Ini
konten doang. Enggak, kalau gue sih lo ngelarang, lo bakal anak kita nih Indonesia nih larangan adalah sebuah perintah, boy. Bener nggak? Saat gue kasih tahu jangan, ini gue kasih link ke lo nih, jangan dibuka ya, gue yakin lo pada buka, bener kan? Nah, anak-anak zaman sekarang loh kayak gitu, kalau gue lihat ya, anak-anak zaman sekarang tuh kayak gitu, semakin dilarang, semakin dilarang, semakin dia penasaran kan. Daripada penasaran, biasanya kalau gue, ini kejadian sama ponakan gue nih dulu nih, dia mau ngerokok diem-diem, kaget sama gue nggak marahin coy, gue beliin rokok nih, cobain depan gue, 1 slop. iya, 1 bungkus lah, 1 slop mahal, gila, buang duit gue, 1 bungkus, gue kasih nih, lo ngerokok terus, gimana? Dan akhirnya sampai sekarang, gue cuma bilang, lo kalau ngerokok boleh, asal jangan pakai duit orang tua. Kalau gue gitu ya. Dan untungnya ponakan gue tuh pandai berdagang lah. Jadi gue bilang, oh lo boleh ngerokok sekarang. Dan anak gue pun kalau mau ngerokok pun sekarang, zaman sekarang kan gila banget nih. Gue bolehin sih. Misalnya dia SMP ngerokok, tapi ngerokok lo harus di rumah, nggak boleh di luar. Kalau masih SMP? Iya, kalau masih kecil, lo boleh ngerokok, tapi di rumah. Masih kecil boleh ngerokok. Iya. Kalau misalnya dia, aku pengen ngerokok, cobain. Kalau memang dia nggak suka, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia, aku ngerokok di luar, gue sikat, gue bantai, gue injek. Tapi kalau mau ngerokok, mau bandel-bandel, lebih baik di rumah. Kalau perlu ajak teman-teman lo di rumah, lo bandel di rumah aja, nggak perlu lo buka di luar. Oke, bokapnya temen kita dulu lah ya. Nah iya, begitu. Kita kesana anaknya nggak dikasih, kita dikasih bungkus-bungkus. Nah iya, di sini. Siapa itu ya? Kita tahu lah. Iya. Nah, gue terinspirasi dari situ. Jadi ketahuan anak gue ngelakuin apa aja nih sama temen-temen nih di Tapi rumah. gue pernah denger juga tuh, Gir. Maksudnya modelan kayak lo, si Deddy Corbuzier ngajarin anaknya kayak begitu juga tuh, tentang minuman tuh. Nah itu gue juga. Dia nyobain, ternyata nggak suka. Ya akhirnya dia dengan sendirinya, ya udah. Nah gue lebih baik kayak gitu, pakai cara kayak gitu. Karena memang sekarang orang tua sekarang kan, kalau dulu otoriter ya, kita diajarin ini kan otoriter. Sekarang nggak bisa lagi pakai pola itu. Dan gue belajar nih, kalau gue ngeliatnya anak dari 1 sampai 5, anak 1 sampai 3 kalau nggak salah itu ke ibunya, 3 sampai 5 itu ke bapaknya. Nah itu kalau gue, nih anak gue sekarang lagi gue kerasin habis-habisan. Karena umur atau apa sih? Angka itu? Umur. Bukan anaknya 3 sampai 5 orang. Nah, itu gue lagi gue kerasin anak gue sekarang. Karena apa? Biar dia punya pattern, punya pola. Oh, kalau kayak begini harus begini. Karena kalau dari 1 sampai 3 kan masih belum ngerti kan. Nah, dari 3 sampai 5 nih, anak gue lagi deket-deketnya sama gue. Makanya gue lagi bener-bener keras habis-habisan sama dia. Gitu. Nah, sebagai calon gimana? Apa reaksi lu nih sebagai calon bapak nih? Reaksi lu gimana saat lu mendapatkan pertanyaan seperti itu? Gue sih terus terang juga bingung sih, maksudnya ya gue sih kayak contohnya, maksudnya kalaupun dilarang pasti nih anak diem segala macem ya kan. Iya. Tapi mungkin ya kalau menurut gue sebisa mungkin ya jangan ya kan, sebisa mungkin. Tapi kalau memang dia itu ya udah tanggung resikonya juga. Kalau ya. dalam agamanya gimana nih? Nggak boleh dong, pasti Nggak boleh. nggak boleh dong. Tapi ada yang bilang juga makruh segala macam gitu kan. Cuman kalau prinsipnya sih tetap aja kan tuh racun kan, masukin ke badan kan, kalau menurut gue itu sih. Tapi kan ya teman kita aja nangis bulan puasa nggak batal, biasa-biasa aja. Betul ya? Itu aliran baru tuh kayaknya tuh, aliran baru tuh. Itu aliran baru itu kan. Gini bang. Aliran baru kayaknya tuh. Nggak ada yang cerita anak-anak zaman sekarang begitu ya. Nggak ada, anak zaman sekarang mah udah Sekarang begini semua kan. galau direkam. Kalau puasanya virtual. Nah itu dia. Ngumpul main game online tapi ngumpul. Iya. Itu online ini buat apa ya? Mungkin kita lanjut lagi nih, itu baru merokok kan. Semisal nih, ini udah punya anak nih ya, gue nanya nih. Tiba-tiba anak lu melakukan seks bebas loh. Ini lompatnya jauh juga ya. Iya. Minum dulu kayak gitu Oh, ya. enggak. susah, Dari ya. situ aja nggak apa-apa. Lebih seru aja. Misalnya anak lo, zaman sekarang kan udah gila kan, anak SD pun udah ngewe coy. Anak SD udah ngewe. Percaya nggak percaya, dan lo lihat dah lambe turah segala macam, banyak berita tentang dokter sampai geleng-geleng kan. Ya, SMP udah itu ya. Tapi gue rasa sih, Udah bunting. itu balik lagi ke lingkungan dia. Pertanyaan gue,
lo kan pada bapak-bapak nih, udah punya anak nih. Sikap apa yang lo bakal lakuin ke anak lo kalau mereka kayak gitu? Kita ngegapin atau gimana nih Patrick? Bukan ngegapin, lo tahu aja anak lo kayaknya udah begini nih. Kan banyak kan kayak tiba-tiba dia udah di handphone ada bokep, tiba-tiba ada foto lagi sama cowoknya lagi deketan begini, masa nggak ciuman? Nggak mungkin lah, nggak cium pegang tete nggak mungkin lah, iya kan? Gila kali. Menurut lo gimana, Cai? Sebagai yang paling itu Oh iya. yang anaknya udah kuliah, lo gimana lo? Anak lo udah kuliah nih. Pertama sih gue introspeksi gue dulu ya. Gue introspeksi diri gue dulu. Tapi bentar. Bro, coklat kali enak nih. Oh iya. Thank you juga nih buat Kopi Ibu Kota ya yang udah ngasih tempat ke kita buat izinin kita buat kongko-kongko di sini ya. Thank you banget ya. Nextnya boleh kalau misalnya ada tempat-tempat teman-teman yang mau di review terus mau kita singgahin. Nah, bisa tapi ini juga coklatnya enak nih, gue udah habis 4 hari ini. Gila ya. Menurut gue sih semuanya enak sih. Top lah. di Manggarai guys. Manggarai Chaos. Kopi Ibu Kota guys. Yoi. Seberangnya SMP 3. Nah, Mega. iya. Terus lanjut. Ya lanjut gimana? Pertama itu gue introspeksi diri gue sendiri dulu. Kan harusnya kalau kayak gitu-gitu tuh kita bisa antisipasi di awal ya, dengan cara mendidik dari kecilnya kayak gimana. Karena gue juga banyak contoh, ada saudara-saudara gue yang nggak kemakan zaman juga, jadi dia masih, menurut gue akhlaknya bagus lah. Nah itu memang disitulah kita harus ngajarin anak tuh agama sejak dini tuh itu. Jadi dia sebelum melakukan udah tahu batasannya. Tapi balik lagi, misalkan terlewatin, ntar dulu. Jadi misalkan tiba-tiba di handphone tuh, tiba-tiba gitu, adalah ciri-ciri anak yang sudah melewati batas itulah ya. Yang pertama ya konseling. Konseling sama kita lagi nih orang tuanya. Apa alasannya dia? Orang tuh pasti harus punya alasan. Kalau dia nggak punya alasan sih, menurut gue terlalu gegabah ya. Pasti ada alasannya apa, pendorongnya apa, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, jiwa muda kan zaman-zaman itu lagi sange berlebih kan. Ya kayak lo dulu lah, sange berlebih. Iya kan? Iya kan? Makanya lo nikah kan? Sange lo berlebih waktu masih muda. Gitu kan? Nah, Lo dulu langsung. Nah kan yang nikah pertama kan piala pertama dari dia. Piala pertama di lu. Piala pertama pernikahan tuh ada di lu. Randy tuh bukan belum ya? Belum, lo paling pertama lo, orang gue masih kuliah. Ya, mungkin lu gue banyak khilaf lah ya. Iya kan? Sange berlebih kan ada di lo nih. Nih yang terakhir nanti lah nggak tahu siapa nih. Tinggal kisah beberapa lagi kan. Piala terakhir dari siapa kita nggak tahu. Tapi memang itu, mungkin dulu gue nggak ada pakar ya yang buat ngingetin gue. Jadi ya, tapi gue rasa ya selama kita tanemin hal-hal yang baik, kita tanemin positif tuh nggak akan terjadi. Tapi balik lagi kalau misalnya mau itu terjadi, yang otomatis kita harus tahu itu dari mana. Tapi kan zaman sekarang kan udah gila banget nih, kayak gini nih. Ini kalau menurut gue terlalu old school, men. Gue masih denying aja sih. Iya. Ya, gue ngeliatnya karena zaman sekarang tuh bukannya kita mau apa ya namanya, mau sok suci, tapi kan keadaannya udah kayak gini. Berarti kan antisipasinya bukan harus cara yang beda nih. Ya, antisipasi cara lo tuh kayak tadi. Nah, ini makanya kalau antisipasi ya pasti dari gini lah, dari sejak awal tuh udah. Cara antisipasi lo gimana? Itu yang paling mudah menurut gue dan yang paling bijaksana ya agama. Subhanallah. Alasan peran gue harusnya menjadi Ini perdana loh. Gue luarin doang karena di SMP gue diajarin tuh agama lurus, agama kehidupan. Jadi kalau lu tahu agama, kehidupan lu akan lurus.
Tapi Iya. waktu SMP selalu praktekin. Nah, iya kan. Iya sih. Kalau gua lihat dari tingkah laku sih kau. Ini kan kita belajar dari gue pengalaman. nimpalin sih kalau gue ya. Maksudnya kalau dulu kita tuh masih ngerasain nggak sih sore itu ngaji gitu Iya kan kan? maksudnya dan menurut gue itu penting sih, maksudnya nggak cuma seksual segala macam gitu. Pertama kita tahu dulu nih kan biangnya, emang menurut gue sih juga jawaban kehidupan ya, apalagi kalau bukan agama gitu. Tapi lu pas ngaji diajarin kayak sex education-nya enggak? Nah, Kagak, itu coy. dia kan, Itu salah. iya. Bukan salah ya. Astagfirullahaladzim, maksud gue bukan salah. Nanti gue diserang netizen nih. Bukan salah nih. Tidak mengembangkan. Sekarang harus dikembangin nih. Ngaji juga harus. Tapi kan di sekolah anak gue sekarang dari kelas 4 udah diajarin sex education. Oh gitu. Iya. Ada Masa program udah jadi kalau misalnya anak udah balik langsung dikasih arahan. Itu Balik ke rumah? School gitu enggak? Balik ke rumah. Enggak. Balik Emang kemana? mata pelajaran? Emang bagian dari kurikulumnya. Enggak, maksud gue kan tadi kalau lo bilang Pelajaran. kalau yang orang udah balik gitu kan, berarti kan enggak semuanya sama nih baliknya kan. Iya, karena ada yang ke Kalibata, ada yang Kalibata, ada yang ke Manggarai. Tergantung lu baliknya kemana. Apa tingkat sanginya itu beda-beda ya Itu kan. kan beda lagi. Iya, enggak maksud gue misalnya kita berempat. Misalnya lu balik duluan, gue belum nih. Nah itu maksudnya si guru itu neranginnya langsung general gitu semua. General karena gini, otomatis kalau di Islam kan ya misalnya 10 tahun gitu kan. Jadi Oh, 9 dia tahun bikin tuh batakannya. 9 tahun udah mulai dikasih nih bagian apa yang nggak boleh sentuh segala macam lah. Oh. Terus kenapa Itu diajarin bagian apa nggak boleh disentuh. Iya. Iya. Sampai coli yang bener dikasih tau nggak? Nah, Enggak kan dong. itu bukan sentuh ya, Oh iya. itu gesek. Oh iya bener juga loh. Maksudnya fisikal. Nanti kita belajar fisika di sini. Bener. Ini ada gesekan kasar, ada gesekan halus. Nah iya bener. Nggak percuma lu juara fisika ya. Setasik Malaya, bener juga lo. Oh, nggak pernah dikasih gaya tekan sama Pak Marno. Almarhum. Pak, semoga Ya kalau gue sih namanya sih, kalau dari gue persepsi gue pertama benar itu agama, dan menurut gue pendidikan kita dulu sore ngaji itu paling benar gitu, minimal maksudnya kalau sebelum masuk ke situ tuh kan kalau yang sekolah elit lah ya sekarang ya, maksudnya kalau dulu tuh pakem kita sama agamanya dulu apapun itu biar maksud gue. Nah kedua menurut gue yang harus ditambahin zaman sekarang ngobrol sama orang tua udah. Berarti orang tua jadi temen ya. Iya benar. Nggak bisa tuh diktator bisa tapi mungkin komunikasinya kali ya. Nah, solusi lo bila anak lo seperti itu gimana? Apa yang sikap lo yang lo harus lo ambil? Semisal anak lo kayak gitu, lo akan melakukan hal apa? Kalau versi gue nih ya sekarang ya. Dari dia dulu nih, dia belum jawab nih. Iya. Kalau lo Gua akan kayak gitu ya. melakukan sikap lo akan kayak gimana? Kalau gue bilang sih, gue tetap sih kayak persepsinya yang awal, maksudnya jelasin ini positifnya apa, ini negatifnya apa. Jadi gue ngelarang, ini karena banyak kan negatifnya dibanding positifnya. Cuman kalau di luar itu kan, ya gue juga nggak tahu kan. Cuman sebisa mungkin gue sebagai orang tua yang nge-backup dia aja sih. Kalau lo sih gimana? Kalau gue persepsi gue kan gue ngikutin kayak almarhum mertua gue sih, jadi gue kan dulu kan sama bini gue yang sekarang ya, kayak sekarang kayak kali-kali kan nikah. Ya, bini lo yang dulu gimana tuh? Yang sempet lo ajak ke atas itu. Bini lo yang dulu gimana tuh? Oh yang mau makan ke kanan ya. Gue dikasih sisa sahur. Kayak kalau gue Kayaknya gue tahu yang itu tuh. Kemana sekarang? Bini lo yang itu. Pantesan kalau di atas terus gue bilang, oh dia seksi nih nih. Bagian backup. Yo. kalau gue sih gini, kayak apa namanya, kayak gue sama bini gue kan, jadi gue tuh kalau misalkan pacaran nih di rumahnya dia gitu kan. Oh jadi Bukannya selama ini lo pacaran selalu di rumah, Us? Di rumah. Nah, kalau dulu ada tambahannya. Kalau sepi. Sepi. Iya. Sepi. Kalau rumah sepi. Nah, yang terakhir nih yang sama bini gue sampai sekarang nih, nah itu dia, jadi gue pacaran di situ tuh di rumahnya. Itu bokapnya nemenin gue sampai gue pulang gitu. Lalu bete nggak tuh? Heeh. Lumayan sih. Iya sih. Lo nggak bisa cipetek gitu. Colo. Colongan tipis dong. Ya cium sih masih bisa lah. Oh gitu. Tapi nggak bisa ngangkat kaki ya begini kan? Bisa, Begini kan? Bisa bisa, kan? Nggak bisa ciuman nggak bisa begitu kan? Iya. Benar. Tapi pulang boncengan kan? Masuk kantor dulu. Iya. Itu kan di kantor. Ini kalau di rumah. Pulangnya kan boncengan, Pak. Nah, iya. Mau ngerem mendadak juga ya percuma gitu. Kayaknya nggak berasa aja, lebih enak di rumah. Di motor itu bisa lebih dari itu loh, Pak. Oh gitu ya? Lo gimana? Pengalaman. Terkuat.
kalau gue sih gitu. Kayaknya sih gue bakalan nerapin sistem yang sama kan, apalagi kan anak gue cewek semua kan. Dua-duanya nih cewek nih. Makanya gue bakalan kayak gitu sih. Anak lo yang cowok dari istri sebelumnya gimana? Udah konten doang, ini konten. Konten. Kalau gimana gitu? Kalau gue seharusnya ngomong apapun, jadi ngomong. Lo mau bandel ngomong. Lo semisal lo mau ngerokok ngomong, mau segala macam ngomong. Lo rock and roll sih, maksudnya tapi tetap. Tapi kalau gue lebih kayak gini sih, kayak terserah. Gue udah konsep gue sama bini gue adalah terserah lo mau ngapain. Ada odong-odong bentar. Terserah lo mau ngapain, lo punya jalan hidup sendiri. Gitu. Tapi gue nggak mau ditelepon sama 3 polisi, rumah sakit, sama orang tua. Entah orang tua pasangan lu. Gue nggak mau ditelepon sama 3 orang itu. Sisanya terserah lo mau lakukan hal apa, terserah. Yang penting lo jelas gitu. Dan ngomong ke gue mau begini ini. Dan gue bisa akan arahin. Lebih baik jangan gini deh, begini aja. Jadi mungkin itu berdosa ya. Berdosa tetap ada. Tapi gue kecilin aja porsinya gitu loh. Karena nggak mungkin. Karena zaman kita pun berdosa zaman dulu men. Bener kan? Gue yakin lebih parah kita. Tapi sekarang karena lebih rentan. Karena kita udah tahu bangsat-bangsat kita dulu kan. Jadi gue kasih tahu nih. Oh begini aja deh, lebih enak. Ya mungkin berdosa tapi setidaknya porsinya dikurangin. Menurut gue lebih bangsatan zaman dulu. Karena ada medsos. Iya. Kalau Iya. Ada ketahuan Pak. Nah makanya kalau sekarang lebih bahaya karena apa-apa di post kan. Banyak cerita kan. Yang jadi hantu-hantu itu kan rata-rata begitu. Iya dong. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya zaman mah menurut gue berubah di teknologi aja. Ngerti sih, tapi kalau menurut gua ya karena teknologi semakin berkembang, kehidupan semakin rentan menurut gua. Iya. Sama kalau misalnya dulu orang bisa mengalah, ya kan. Sekarang mengalah akhirnya ngaku juga. Nah iya, makanya. Padahal, aduh, coba videonya dipanjang. Gua mau itu. Gua mau Terus ada nonton. lagi nih isunya, maksudnya gue pernah ngefans sama si Dedi juga sih dari Kobersir ya. Nah, Dia sempat bilang juga tuh buat anaknya, kalau ketika ditanya tentang seks ini ya. Tapi ini konsepnya sih kalau anaknya cewek sih si jawaban dari Kobersir ini. pause dulu bro. Cuy, pi, coklat aing. Mana? Oh belum ya? Kirain gua lupa. Nah, Lanjut. dari itu si Deddy Kobuzier itu ngomong, kalau misalnya gue punya anak cewek sih kayaknya, apapun yang dilakuin sama pasangan lo, gue bakal ngelakuin itu ke pasangan gue. Mati ya. Iya sah. Iya sih. Lu kebayang gak? Tuh anak kita diapelin, anak kita dicium. Nah, bapaknya nyium. Nah, kalau sampai Terus gol dong. Kelar, trauma. nggak, tapi maksudnya bisa jadi itu juga sih ya. Pantes lu bilang konsepnya untuk perempuan ya, anak perempuan ya. Kalau anak laki-laki kan berarti pasangannya perempuan. Iya, melakukan hal yang sama kan. Bokapnya menang banyak. Iya, kalau Nggak lu cari gitu sih. cewek, lu cari cewek, cakep. Tapi kalau gue, tapi saat gue mempunyai anak perempuan, gue udah bilang ke bini gue, lo tau gak sih apa yang gue lakuin ke bini gue? Gue ngirimin foto senjata, tau gak? Aku mau beli ini boleh gak? Yang ini. Beneran sih, Gue baru denger cerita orang. beneran. Gue senjata airsoft gun ya. Ya setidaknya kalau nembak kan berasa kan, nembak orang tuh berasa. Gue pas bilang, aduh, gue punya anak cewek lagi. Karena gue yang pertama lagi kan, pas gue cek, dan entah kenapa ada iklan itu masuk ke gue, cepret. Terus gue mikir-mikir kan, bener juga nih. Gue cari tokonya, ada barangnya apa aja. Gue screenshotin, gue kirim, aku pengen beli ini boleh nggak? Nih pilih, mau yang mana? Nah, bini gue barangnya buat apa? Buat pegangan aja, kalau ada yang macam-macam kan bisa ditembak. Gue bilang, apa bilang itu gue? Entah kenapa gue insecure. Beneran insecure. Gue apa ngirim ke bini gue, aku mau beli senjata ini. Entah kenapa, gue pengen beli senjata loh. Tapi belum kebeli. Kalau gue sih gue udah bilang sama bini lu kan, apa namanya, pokoknya kalau misalkan sampai kejadian sama anak gue gitu ya, gue bohongin tuh laki-laki palanya. Gelap banget. Enggak, kalau gue ini karena gue udah pernah praktekin ke keponakan gue. Kan keponakan gue kan udah gede-gede kan, pacaran bla 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 bla. Kalau berantem kan di rumah gue kan tidur di rumah gue kan di Condet.
pernah satu waktu gue tampol boy. Gue pulang kan abis minum kan, abis minum dari kantor pulang. Di rumah gue anak laki kan cuma 2 nih, sebelum gue nikah nih, anak laki cuma 2, gue sama ponakan gue udah gede, sisanya kakak gue dan anak-anaknya yang perempuan. Gue datang tiba-tiba, mobil siapa nih? Bob, udah gue masuk aja saya. Tiba-tiba ada laki-laki tiduran di rumah gue. Kok tampol boy? Lo maling ya anjing? bukan pak, bukan. Lo siapa anjing? Kan orang tiduran ya? Oh, bilang maling. Mabok, kan bebas. Orang putus aja minum gak batal. Mabok bebas kan. Gue pukul boy. Gue kok dulu sih kemarin waktu gue sih sampai gue tidur juga ditungguin sama dia sampai gue bangun. Nah kalau gue kan Tidur, gue tidur nih di Saya kecapean gitu. Iya lo. Ya, makanya gue ngelempengin usus. Begitu kan. soalnya pernah gue tampol dan akhirnya ponakan gue turun kan di atas. Nggak om bang, itu pacar aku. Ya lo ngomong dong, jeder. Gue tampol. Lo dia bilang, maaf ya om saya lagi sakit gini. Ya lo nggak ngomong. Gue bingung bilangin, kamu juga nggak ngomong sama om. Harusnya kalau kayak gini ngomong dari awal. Jadi om bisa awal semua. Kalau kayak gini kan om nggak tahu. Bilang gitu kan. Udah nih, udah kayaknya parno dia kan. Terus gue ke rumah biasa lagi normal. Ini beberapa kali gue kayak gitu. Terus gue bilang ribut dia, berantem lah, percekcokan percintaan lah. Gue lagi ngerokok di balkon rumah gue kan, cas. Wah dia ngetok-ngetok rumah gue tuh, jam 12-an. Sampai balik lagi. Enggak, gue liatin. Gue tanya, ngapain? Ini ada om. Lihat, lo punya jam tangan nggak? Ada om. Lihat jam berapa sekarang? Jam 12-an om. Ya udah pada tidur. Udah, terus tolong om mau ngomong yang ini, gue diam aja. Terus gue recet banget kan. Gue ambil pot nih. Gue lempar ke bawah. Ces. Brak di sebelahnya dia. Lo pulang sekarang, kalau enggak satu lagi pot ini gue lempar ke kepala lo. Pulang. Besoknya putus boy. Beberapa kali gue sama ponakan gue gitu. Kayak gue pernah ke Malang. Gue ke Malang. Ponakan gue kuliah di Malang. Gue panggil. Nah, waktu gue lagi tur di Malang kan, band gue tur di Malang, sama anak pang-pang kan, ngumpul lah, berat. Ngumpul loh, ayo ngumpul. Terus gue panggil ponakan gue, sini nak, ngumpul sama om. Udah, ngumpul bareng-bareng, gue orain, ini ponakan gue di Malang ya, jagain ya, blablabla. Oh iya bro, gue nyantai. Panggil pacar kamu tuh. Panggil kan, set. Gue ajak ngobrol kan, lu Pacarnya orang Malang. orang Malang. Tinggal di mana? Oh, aku tinggal di sini om, bla dijelasin sama dia. Oh gitu. Bentar ya. Bro. Apalin mukanya bro. Nih, alamatnya udah tahu kan? Oh, mau. Kan Paling anak pang. anak pang. Mabuk ciu kan. Ini apalin nih. Pokoknya kalau ngelihat perempuan ini nangis, langsung lo hajar dia. Gua bilang gitu. Lo hajar dia aja langsung. Gua nggak peduli. Ingat ya, lo bikin dia nangis. Habis lo. Ponakan sekarang udah kawin apa belum? Mau kawin. Tapi sama yang beda. Itu berarti paling oke itu mentalnya. Beda umurnya berapa sih? Ya, Apa? beda umurnya lo sama ponakan lo. Lumayan jauh sih. Nggak di umur Berarti berarti. lo tua juga ya? Iya. Kita sama-sama tua anjing, kita seumuran. Umuran berapa? Seumuran ya sekitar 20-an kali. Ah. Dan abis gitu nggak lama putus. Karena mentalnya nggak. Nah, gue mau berlakukan itu ke anak gue nanti. Nah, yang anak ponakan gue sekarang pun juga calon suaminya mah gue sikat ya di awal. Lo ngapain? Begini. Kayaknya lo nggak penting deh. Lo pergi aja. Tapi masih kekeh terus kan. Pas gue liat, ini kayaknya mentalnya bagus nih. Gue bilang ke ibunya karena ibunya ngomongnya ke gue. Tuh, anak kamu tuh. Kenapa lagi deh? Begini. Yaudah, sabar teh. Gue cecer dulu dong, habis-habisan. Dar, om masih kuat dan mau nikah pun gue ngomong. Lo kalau dalam waktu 1 bulan gak ngelamar, mendingan lo pergi. Ponakan gue masih ada yang mau ngelamar nih listnya. Gue kasih tau. Udah lo tuh gak cakep. Udah lah, gak usah sosok ganteng deh. Udah. Gak nyampe sebulan dilamar ponakan gue. Terus gue ajakin ketemuan lagi lo. Lo serius gak nih? Jangan permainin ponakan gue. Ya udah. Ini yang bakal turun pertama gue nih buat ngancurin lo. Gue tau lo anak tunggal, gampang. Orang tua lo aja gue siksa dulu.
Begituin terus tuh, gua cyber terus kan tahan di otaknya. Enggak om, gue udah serius begini. Ya udah, gue support lo. Kalau udah serius dan gue ngeliat dia serius ke keponakan gue, udah gas. Dan itu gue bilang ini, dan itu gue ajarin ke keponakan gue. Karena kan gue punya anak nih. Next, ini yang menjaga adalah kalian. Gue kumpulin tuh keponakan gue, jaga kalian. Pokoknya gimana caranya jaga adik kamu yang ini nih, dua ini. Sebagus mungkin. Kalau gue nanya gini ya, Nah. lu ini begitu nggak dulu Kenapa? ke orang? Maksudnya? Lo pernah digituin nggak? Iya. Enggak. Gue nggak pernah digituin. Nggak, maksudnya kalau lo ngelakuin kayak gitu fair nggak sih? Ya, tapi itu rules hidup lo juga sih. Kalau karena gini, dulu tuh gue enggak. Ya dulu berandalan kan, semuanya berandalan. Nggak ada yang nggak berandalan. Lo doang gitu enggak berarti. Kan gue berandal gara-gara kalian. Kalau lo yang narik gue dari masjid kan, saat gue ngaji sore-sore kan, ngajak gue bandel kan, rokok segala macem. Enggak, jadi kalau gue, karena dulu gue nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah kayak gitu. Gue sampai punya dulu mantan pacar anaknya Bin kan, baik banget. Tapi setelah itu gue mikir kan, gue refleksi nih ke diri gue, anjing nih gue bangsat banget nih. Solusinya gimana nih? Ya karena kesini kan kita semakin dewasa ya. Ya udah gue twist caranya kayak gitu, dan gue nggak mau gue kalau bukan orang yang gue sayang, gue bodo amat. Tapi kalau di circle gue kenapa-napa, itu yang bakal gue sikat. Sih belum pernah punya pacar, apalagi saya sekarang anak Bin ya, dia binti. Kalau Bin kan masih jalan. Biasanya kalau Bin laki-laki, Ini binti. Binti perempuan. Perempuan. Gimana? Iya, berarti Resap. kurang sih. Tapi nih lucu lo masih lucu bapak-bapak. Oh school nih. Tadi gue menampolin juga. Ape. Nggak kena nih. Gue yakin. Mata lu tapi udah muncul. Ayo sautin biar lucu. Ternyata nggak lucu juga. Gitu nggak kena. Gitu. Lanjut. Nah, ini gimana dari Lah lu lanjut tadi. Bini lo gimana nih? apa dia? Nggak tadi kan gue cuma nimpalin lo doang, tapi kan nggak laku. Oh iya benar. Ya, gua Masih belum ngecun. Kalau gue sih ada juga nih ponakan ya, yang cewek udah mulai gede juga udah SMA. Tapi gue juga kayaknya nggak kayak segitunya sih, nggak bakal segitunya sih. Ya lo kakak beradik laki-laki kan? Kakak beradik, kakak gue ada yang cewek. Tapi dalam keluarga lo misalnya kakak adik lu tuh ada lakinya kan. Nah kalau di gue kan laki satu-satunya gue. Dan nyokap gue kan bilang kepala keluarga besar ini nih ada di kamu, mau nggak mau kan. Ini bukan beban, tapi gue punya tanggung jawab lebih untuk anak kakak gue, anak gue, yang membuat gue menjadi seperti ini. Kenapa gue ngehe di awal? Karena gue biar gue nggak dibohongin, gitu doang. Gue paling males dibohongin sebenarnya. sih mungkin kalau misalnya anak gue nih yang kedua kan perempuan ya, misalnya tiba-tiba dia kenalin pacar lah ya, atau gue tahu dia punya pacar, gue sih mungkin cuman ngeliatin aja, tapi gue pengen message itu nyampe, lo berurusan sama gue danger gitu aja. Nah itu biasanya kalau gue ngajak orang tuh, misalnya kayak anak gue lagi sama siapa ya? Pas ada lo, apalin nih mukanya. Gue selalu bilang gitu, apalin nih. Ke siapapun kalau pacar, apalin mukanya ini nih. Kalau ada apa-apa, gini. Pesan gue cuma satu, jangan bikin nangis aja. Karena gue nggak pernah bikin nangis. Iya, dulu kayaknya nggak pernah bikin sampai cewek gimana gitu. Kalau gue berarti, Gue cuma bikin cewek tuh matanya putih. kalau gue Pas berarti ditanya enak nggak? Enak. Gitu doang. Lo gitu kan? Enggak sih. Enak. Gitu bukan ngomong enak, enggak. Saya Enak. bakalan bikin nonton sih. Gue jadi Itu bini lo kan? Kalau bini gue kan alhamdulillah support ya. Jadi tahu. Bini gue alhamdulillah support. tahu bini lo ya. nama lo ini dulu support. Support. Lu kasih job. Jok bapak-bapak old school. Gila lo. Nah satu lagi nih. Ini yang paling. Nih gue satu lagi nih. Nih sebelum nutup.
Iya, ini terakhir kali ya materi karena banyak banget kalau kita 12 ini. Bisa Bisa 7 hari 7 malam iya. kali ini. Apa tuh? Ini masih relate sih. Semisal nih, lu punya anak nih, satu-satu nih. Punya. Nggak, iya. Semisal lo nggak sengaja ngegapin di tas anak lo ada cimeng atau boti, apa yang akan lo lakuin, men? Nggak sengaja lagi bersihin tas juga, lo tahu cimengnya gimana kan, sama boti kayak gimana? Masalahnya bapak siapa yang lagi nggak sengaja nih bisa? Enggak kan lagi beres-beres kan? Bapak beres ya? Beres-beres. Ya kalau enggak lo, Gue sih. kalau enggak, ya lo sebagai bapak kan iseng kan, kadang-kadang suka iseng kan, namanya bapak sama anak pasti iseng. Ada momen dan kalau enggak tiba-tiba lo lagi nyari apa, tiba-tiba lo cimeng siapin, perasaan gue nggak imeng gitu. Tapi itu bapak bukan cepu kan? Bukan. Kalau anak lo dan lo ngegapin anak lo kayak gitu, nggak sengaja. pesantren ini. Langsung pesantren. Iya. Apakah pesantren menjamin? Nggak menjamin, tapi better. Menurut lu gimana lagi coba? Ayo. Kan gue lagi muter nih. Masalahnya enggak, bukan. Maksud gue masalahnya itu kan ketergantungan terhadap sesuatu gitu. Dan menurut gue pertama akibat apa yang kenapa orang narkoba menurut gue lingkungan, ya kan? Kita semua dulu lingkungan. Gue nggak pernah Tahu narkoba. tuh. Iya, Gue nggak pernah narkoba beneran. ya. Narkoba lu juga syariah ya paling kan. Gue semuanya syariah. Alhamdulillah. Deathstroke sama Sprint. Terus mati nih coy. Belum. Terus apa lagi? Menurut gue satu lingkungan yang bisa dikira lah, maksud gue paling yang bisa dimanage balik lagi ke lingkungan gitu kan. Terus yang kedua itu ya bisa kalau misalnya yang kalau menurut gue nih menengah ke atas itu pengen kegayaan ya kan, biar dibilang keren lah segala macam gitu. Sebenarnya menurut gue yang terakhir nih nggak pede, nggak ada manfaatnya sih. Sebenarnya narkoba itu tapi kecuali mungkin kalau di umuran kerjaan ya, maksudnya entah dia nyari mood ya kan, entah dia kecapean. Tapi kalau misalnya masih bocah, kalau menurut gue ya jadi kegayaan dan lain-lain. Kan zaman bocah kan dulu kan kayak gitu kan. Zaman dulu aja kita SMP udah nyiming. Aku enggak. lu nyimeng, astagfirullahaladzim, Daus. Lu hidup lu ya Allah, lu berdosa lu. Udah, mau. Bukan anak Manggarai itu lepok sebenarnya. Iya, jadi Jadi lagi ya. kalau menurut gue sih ya, menurut gue pesantren karena minimal buat punishment-nya ke dia juga lah. Sebenarnya bukan punishment juga, di situ nanti mungkin ada yang satu gue briefing bukan yang lo pesantren lo kaji ilmu ya, tapi ya lo mendekatkan diri aja. Sebenarnya balik lagi kayak, tapi kalau orang narkoba itu rehab, tapi ini versi Islam aja, karena tinggal diajarin segala macam. Dan kalau menurut gue ini ya, harus punya hobi orang cuy. Minimal tuh lo mau spend money itu daripada buat narkoba, mending buat Kan dia hobi. bilang saya hobi ngewe. Enggak dong, Oh, hobi enggak. apa itu? Tapi gue tahu passion lo apa, ngewe pasti passion lo kan. Nih, sama kayak lu ya, misalnya ya, lu punya duit, lu suruh pilih buat upgrade gitar apa buat narkoba. Gue buat gitar lah, gila. Maksud gue itu maksudnya make sense, maksudnya lebih seneng gitu ya kalau hobi gitu loh. Nah, tapi itu nyari hobi si anak itu kalau menurut gue itu. Itu sih kalau gue tahu. Kalau dari lo gimana? Lo. Lo terakhir dong. Gue paling terakhir, gue yang mau tahu. Lo kan kedua lo sekarang. Lu jangan jadiin gue yang kedua lah. Bapak-bapak lagi dapet nih. Bapaknya masuk nih. Mantap lo ya, bener. Lo bapak-bapak lo. Dapet karakter dapet. Lo gimana? Gue sih jauh dari lingkungan itu ya. Kalau lo gapin tiba-tiba jauh dari lingkungan itu. berat banget. SMA lo kapal. Jangankan SMA, ambil Amer, bilang Ain. Orang Jumat berkah, Jumat pamer. Tapi kan kita sholat dulu, ada barokahnya. Pertama. Itu sih gue gak pernah loh. Sari. Gue takutnya tadi akhirnya nongol tuh ember. Bersaksi tuh ember. Kering saksi tangan, mulut, kaki. Dan ember yang datang. Ember nggak diundang. Ember angker. Terus kalau ngegepin, balik lagi itu.
lu tanya lah, maksudnya diajak ngobrol semua itu kan pasti ada alasan kenapa dia menggunakan, kenapa dia bisa ada di lingkungan itu, bagaimana dia bisa terjerumus. Artinya ada suatu masalah nih pasti. Nah masalah ini kan yang harus diselesaikan. Ya kan? Kalau sudah selesai, mau itu dong es batu. gue skip aja kali ya. Enggak lah. Jadi kalau Tapi masalah kalau menurut gue nyoy, kalau anak kecil masalah apaan sih? Anak kecil, Orang tua ya. anak kecil zaman sekarang tuh nggak masalah percintaan. Manggilnya pipi mimi, anjing banget gue nonton itu. Ayo Kalau berarti kalau udah pacaran cerai ya? Iya, tai. Kesel banget gue. suruh nonton sinetron aja apa ya lah. Habis lagi anjing. Ya, itu sih ulang selesai masalahnya apa. Ngobrol ya, kalau lu lebih ke ngobrol lagi ya. Kalau lo gimana, Us? Balik lagi nih gue masih anak cewek kan. Kalau gue Iya, kalau anak enggak sekarang kan ngejamin anak cewek anak cowok. Boti ya di mana-mana. Biar apa? Biar rileks aja, Pak. Anjay. Biar rileks. Hobi kota. terus Nah lu, gimana ya? Pasti sih bakalan lebih gila sih gue. Gue kalau ngejaga anak cewek itu lebih parah sih. Dari sekarangnya gue udah kelihatan. contohnya apa ya? Kalau dari sekarang Nah. lu contohnya apa? Kalau misalkan gue lebih demen dia, contoh ya, gue nggak suka dia main handphone. Nah, dan itu diterapin sama bini gue juga kan. Jadi Dia juga setuju tuh. Nah, jadi dia kalau di rumah udah dia berkreasi dengan cara dia mau lompat-lompatan, mau main dia terserah lah. Yang penting jangan ada handphone. Nah, apalagi kalau misalkan narkoba kali ya. Kalau dia berkreasi nyemilin, Nah iya, narkoba iya. Tiba-tiba aku bikin prakarya, bikin lintingan nih Pak, keren jadi bunga. Jadi apa? Jadi ular, lintingannya bagus loh Pak. Tinggal dibakar di depan gimana? Itu ngomong apa? Aceh lu Pak. Nah, Mungkin gue kan punya ponakan yang lebih gede. nah. Oh iya, gue lupa ya. Gue sih waktu itu nih rokok nih, kemudian rokok. Sampai sekarang rokok joinan nih kan. Oh, tapi gue bilang sama dia, sekali lu narkoba sama gue, abis lu sama gue. lo bener-bener kalau merokok joinan, lo sesut, Ya. dia sesut. Masuk nih, bapaknya masuk nih, bapaknya masuk nih. Masih mencoba. Masih mencoba, nice try. Nice try lo bagus ya. Nice try lo bagus. Gue dapet koma ya. Stick. Bener, dapet. Sekarang dapet lah. FYI nih, jadi ponakan itu ada di belakang kamera. Lanjut. Iya, kalau gue sih, kalau misalkan lu mau rokok sih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan narkoba, kalau selama lu masih bisa handle dan nggak ketahuan gue, terserah lo bukan. Tapi sampai lu ketahuan sama gue, habis lo sama gue. Gue sih selalu kayak gitu dibilang sama dia. Kalau Dan gue ujung-ujungnya dia cerita sih. pasti. Ayo, ada yang salaman. Kita lagi syuting tuh, betulan. Iya. Ngapain frame dikit tuh. Nah, kopi ibu kota itu memang orang-orangnya tuh semuanya friendly. Jadi kalau lo Kita semua harus kenal ya. mampir aja nggak apa. Ini apa sih? Please. Coklat. Coklat. Enak banget kayaknya. Coba cobain. Ini karya kopi ibu kota ya? Yoi. Ada Oh. deh. Asik. Iya. Harus nyobain nih. Ada Bener. DP kan. Itu beda lagi. Beda lagi. Sedotan. Itu sama Bang Boy yang beda lagi. Babi. Sama Babe. Nah, kalau di gue, kalau gue gapin kayak gitu, gue nggak bakal mati. Dulu pakai bareng. Enggak, gue cuma bertanya. Jelasin ke gue alasan yang logis, kenapa lo pakai ini. Kalau menurut gue alasan yang logis, ya silakan. Tapi kalau menurut gue nggak logis, gue cuma jangan gitu deh. Mendingan gue arahin, lo begini aja. Dan gue nggak akan marah. Kalau buat anak gue, kalau keponakan gue injak tetap. Nah kalau misalnya lo yakin, lo tato nggak begitu lama setengah jam BNN masuk gimana? Tangkap, Serius? tangkap aja. Dan gue kasih tau, lo pakai gini ya. Nah, solusi Sorry, gini. maksudnya, iya. Kalaupun dia udah gitu, si polisi biasanya nanya kan, sebelum bapak udah tahu kok ngebiarin. Kenapa? Si bapak udah tahu kok ngebiarin anaknya. Ya kan ini jalan hidupnya dia. Dia mau ambil, mau tangkap silakan. Kalau gue, Iya, di logis gitu sih, maksudnya Logikanya lo kan- ngelakuin apa, tanggung jawab lo. dan gue ngasih tahu dulu di awal. Lo udah begini. Iya, iya. Lo udah begini. Resikonya kan kayak Iya, gini, masa depannya begini. Gue jelasin semua. Lo mau lanjutin terserah. Kalau ada apa-apa, gue lepas tangan.
Tapi kalau udah seakan itu kan udah ada yang obrolan tadi kan. Kalau udah ada tiga telepon ini nih, lu abis pasti sama gua. Tapi sebelum itu gua kasih tau di awal dengan baik-baik. Tapi kalau udah ketiga ini, ya sorry itu saya nih. Lo anak gua pun bisa gue injek tuh. Gua kan ngomong gitu. Kalau anak gue apa? Dulu sering tuh naik motor pasangan. Lu. Nah, ini bagus nih, ini ada masuk. Kamu pemirsa nggak tahu. Nggak ngerti. Ini bukan temen aneh. Gitu sih. Kalau gua akan gitu sih. Tapi kalau gue bilang sih nggak ada alasan logis buat narkoba ya. Nah, makanya kan anak zaman sekarang kan cuma buat gaya-gayaan kan. Makanya kalau gue tuh lebih berpikir logis dan anak gue pun yang sekarang anak gue pun yang sekarang tuh gue selalu ngomong gitu. Kasih papa alasan. Yang alasan kamu apa? Gue selalu ngomongnya Ngomongnya orang sukses juga kan. Ini narkoba ya kasarnya gitu maksudnya. Karena gue narkoba, gue sukses. Enggak ada kan? Iya, ada lah. Siap. Bede. Kalau si Bede. Gue sukses bisa kaya karena jual narkoba gue. kalau si Budi sukses Budi siapa lagi? yang ini mati. Budiman. Ya, Itu tangganya siapa? Gue nggak kenal nih. Serius nggak tahu nih. Gue karena gue nggak main narkoba masalahnya itu. Minimal baca itu lah. Lain tuh dia kan hoax semua. Sempet sih gitu kan. Yang today, yang yesterday kan enggak. Iya juga ya, benar-benar. Masih tetap. Dapat masuk. Bapak-bapaknya masih masuk. Ini Bener. BTW 45 menit nih kita nih. Iya nggak sengaja, nanti kan tinggal diaturin aja semuanya. Karena kan itu udah usah ngedit ya, semuanya sama audionya nggak bangga. Kita mau ngobrol 3 jam juga, nggak usah ngedit gimana caranya? Masalahnya saya nih, istri saya juga itu ya. Iya. Jadi saya harus ngangon nih. Apa? Iya, udah lama gini. Ya udah, paling thank you banget nih udah sampai sini ya. Kita nggak kerasa udah 45 Bismillah menit. ya, ini sebenarnya tujuan kita podcast ya dibilang iseng-iseng juga enggak, tapi kita pengen ya reuni, kita berkarya juga segala macem ya, seru-seruan lah, bagi-bagi cerita ke teman-teman yang lain ya. Ya insya Allah manfaat juga lah ya. Thank you ya buat teman-teman semua yang udah dengerin, dan insya Allah kita akan rutin bikin obrolan kayak gini, tapi mungkin dengan bahasan-bahasan yang lebih spektakuler. Oh iya, Kalau ada ide-ide boleh juga sih. Iya. Dikasih tahuin ke kita. karena di sini memang ada ahli agama kita di sini, jadi Ahli agama. ahli politik kita dan ahli IT kita, gitu. Jadi Lu nggak disebut budaya, lu seni budaya. Kalau gua bagian pemberdayaan perempuan. Gitu. Canda anjing. Thank you juga buat Kopi Ibu Kota ya yang udah record kita nih sama, dan jangan kapok-kapok Kopi Ibu Kota buat ngasih tempat ke kita buat kita berkreasi lagi ya. Thank you ya Kopi Ibu Kota. Dan sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Enggak deh, secepatnya. Bye. Dah, coba review. Ada boleh top kan lu pasti? Nah. Coba, ya review. Tadi ngobrol ngarang itu nggak ada yang kenalin diri anjir. Udah di awal. Nama masing-masing. Udah. Oh udah. Iya. Terakhir gua hapus nih ngepet.